Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Masa Dinasti Umayyah di Timur. Sebelum kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri bernama Marlinda. Saya bernama Marlina. Dan saya yang bernama Sumani Indayani. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang sejarah peradaban Islam masa dinasti Umayyah di Timur. Penjelasan yang pertama yaitu tentang ilmu-ilmu agama. Sebenarnya ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman Kekhalifahan Rasyidin. Namun di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang membara untuk berdakwah di pelosok-pelosok negeri. Itulah berdirilah pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam ini terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Baghdad hingga Damaskus. Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran serta tokoh-tokoh yang berkembang dalam ilmu-ilmu agama. Yang pertama, tokoh-tokoh di bidang qiraat dan tafsir, yaitu sebagai berikut: Nafi'i bin Abdurrahman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Katsir, dan lain sebagainya. Berkembang juga ilmu hadis dengan tokoh seperti berikut: Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Ilmu fikih dengan tokoh besar seperti berikut: Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan lain sebagainya. Ilmu bahasa Arab. Sebenarnya ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang, namun sama itu sebagai besar penduduk Al-Hijaz atau adalah ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dari itu kemudian bahasa mereka bentuk lisan, bukan tulisan. Pada masa Khalifah Umayyah, ilmu bahasa Arab dituliskan sekian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang sebagai misal. Abu Aswad dan Dalil Pasya menuliskan ilmu Nahwu. Yahya bin Yaman murid Aswad bin Al-Mughni ilmu Arab dan ilmu Balaghah. Pada masa dinasti Umayyah, ini juga Ahmad Al-Faqih itu kampus atau mujab bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sejarah perkembangan ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan Nabawi berjalan Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah yang ditulis melalui sumber tulisan dan sahabat Rasulullah di masa Khalifah Umayyah. Kitab sejarah yang pertama kali yang ditulis ada Al-Nahari dan Asyirah yang ditulis dari Al-Jufri untuk mereka riwayatkan ke perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sejarah yang dikenal pada Al-Khalifah Umayyah antara lain Ibnu Aisyah Al-Waqi dan Ibnu Al-Syafid, Muhammad bin Umar Al-Waqi, dan lainnya. Di bidang ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam di masa Khalifah Umayyah dikembangkan aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jam'an bin Ja'fwan, aliran Jabariyah yang dipelopori Ma'bad Al-Jahani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Yazid bin Attar. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun banyak tokohnya yang mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang. Jenis sastra yang berkembang di masa Kekhalifahan Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didengarkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar Uqad yang menjadi tempat untuk pertemuan syair Arab. Di masa
dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan baik itu orator dan penyair memiliki kedudukan sangat terhormat di kebalikannya. Diterangkan bangsa Arab bahwa tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali pada 3 hal, yaitu lahirnya bayi tidak, yaitu lahirnya anak kuda kesayangan, lahirnya bayi laki-laki, dan kemunculan seorang penyair. Di era Kekhalifahan Umayyah pula terdapat beberapa aliran syair yang berkembang, misalnya syair ghazal yang penuh dengan mansam, cinta, erotisme. Syair ghazal ini dikembangkan oleh Umar bin Abu Rabi'ah. Selain itu berkembang juga syair politik yang dikenal dengan sebutan syair ilmu kedokteran dan ilmu kimia. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Khalid bin Walid bin Mu'awiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Dia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya di golongan Nasrani adalah Ibnu Atsal dan Abu Hakam al-Nasrani. Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan dari pil, tablet hingga ramuan herbal.